Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Telkom. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Rifki Winadimaja dari Kementerian Advokasi Kemahasiswaan. Dan saya ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ryan Izdihar dari Kabinet Muda Kementerian Advokasi Mahasiswa. Oke, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu Podcastma sendiri. Podcastma adalah program kerja dari Kementerian Advokasi Kemahasiswaan tersebut. Apa saja sih tujuan dari Podcastma itu sendiri? Nah, jadi di Podcastma itu sendiri memiliki tujuan. Salah satunya, Podcastma itu sendiri berperan sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak internal kampus untuk menyelaraskan berbagai pertanyaan-pertanyaan baik dari mahasiswa ataupun dari pihak kampusnya itu sendiri. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lagi hangat nih, yang lagi banyak diperbincangkan oleh mahasiswa-mahasiswa Telkom, maka saya datangkan narasumber yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Selamat malam Bapak Dr. Ahmad Rizal STMT, selaku Direktur Akademik. Ya, selamat malam. Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak dengan kegiatan di akademik sendiri Pak? Apa ada masalah atau gimana Pak? Untuk selama kuliah online kita ini Pak? Kalau kuliah online ini sebenarnya masalahnya sudah seminggu yang kemarin gitu ya banyak. Iya Pak. Beberapa komplain. Sebenarnya komplainnya itu ya karena ada beberapa proses yang masih berjalan gitu sampai kemarin. Misalkan registrasi mahasiswa baru itu masih berlangsung karena kita masih ada yang terakhir itu ada CBT, computer based test, kemudian mahasiswa yang terlambat registrasi itu masih kita layani karena mengingat banyak hal gitu ya. Ya, mestinya kan kalau kita mau ketat itu sudah kena denda itu. Iya betul. Dan lumayan itu dendanya. Saya juga termasuk salah satu yang kurang setuju. Nanti kita akan coba perbaiki ya. Cuman karena itu tarif itu kan kaitannya dengan SK rektor dan levelnya sampai ke yayasan gitu. Dan itu sebenarnya salah satu metode kita untuk mendidik disiplin mahasiswa terkait jadwal gitu. Hanya memang kalau saya sih kalau akademik kita nggak ngomong duitnya ya, nggak ngomong dendanya. Aman, ya. Pak. Yang penting semua harus sekolah, meskipun telat, asalkan ada komunikasi kita akan bantu itu. Jadi baru kita mulai cleansing data mahasiswa yang registrasi dengan yang enggak, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama seperti itu. Banyak yang masih minta ada yang keringanan, ada yang yang sebenarnya sudah berencana untuk sidang tugas akhir tapi tidak jadi karena satu hal dan sebagainya. Seperti itu sih. Nah, lalu juga ada yang saya ingin tanyakan sih sebenarnya Pak, apalagi kan mengenai program Celewe atau sistem dari LMS itu sendiri kan baru nih. Nah, kira-kira kalau kendala besarnya itu sendiri apa sih dari pihak kampus itu sendiri Pak? Sebenarnya gini, nomor satu hambatan terbesarnya adalah habit. Habitnya habit itu terkait dengan manusianya itu. Dalam hal ini yang peran utamanya kan di dosen ya. Beberapa dosen belum paham bagaimana mendeliver kuliah online. Sehingga apa yang dilakukan? Mahasiswa diharuskan untuk buka LMS pada saat kuliah. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau semuanya akses LMS pada saat yang bersamaan? Otomatis kan konkuren usernya pada saat bersamaannya kan sangat besar. Nah, itu akan menyebabkan ya yang lagging, yang apalah gitu kan kemampuan servernya kan juga terbatas gitu ya. Sebenarnya gini, nah kalau kita ngomong kuliah online, mahasiswa akses LMS itu sebenarnya jauh hari, 1-2 hari sebelum kuliah gitu. Sehingga mereka paham dulu, baca dulu saat kuliah online-nya, sinkronusnya, ya tinggal duduk diam, maksudnya memperhatikan banyak di diskusinya seperti itu. Nah, itu yang kurang dipahami. Dan sebenarnya sudah dilakukan banyak sekali ini ya, banyak sekali pelatihan, workshop dan sebagainya. Tapi ya memang merubah habit itu tidak gampang. Kalau tengah semester kemarin itu modenya kan mode survival ya. Benar, kita semua modenya survival semua itu, dosennya, mahasiswanya. Nah, sekarang kita sudah buat persiapan jauh-jauh hari sebelumnya.
lewat LMS itu supaya apa? Supaya kita bisa kontrol gitu bahwa dosen ngajar itu nggak boleh kosongan. Jadi di LMS-nya harus terisi itu materinya. Ada skenario pembelajaran, ada urutan mahasiswa harus mengerjakan ini, baca ini. Kemudian ada assessment, ada kuis, ada tugas, ada forum. Nah, itu yang penting. Sehingga apa? Kita bisa reduksi cukup besar di kuliah sinkronusnya. Memang akhirnya ada yang menanya ini, Pak, pakai kuliah sinkronus aja pemahaman kurang, ini pakai asinkronus, gimana ceritanya? Memang bisa dijamin gitu kalau sinkronus terus mahasiswanya fokus, husuk dan tumak ninah di kuliahnya. Kan ada yang matiin matiin kamera terus tiduran benar, nggak ya. jelas itu. Nah, yang penting itu di skenario belajarnya itu loh, ya kan? Jadi kalau saya terus terang saya termasuk sangat liberal. Bahkan saya mikir kalau memang tidak perlu harus kuliah sinkronus, kenapa harus dipaksakan gitu ya? Jadi yang penting itu mahasiswa diberikan skenario belajar, lakukan ini. Kalau ada masalah silakan kita diskusi di forum. Nah itu juga mahasiswa kadang nggak paham apa gunanya forum itu, sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik. Forum kan bisa di LMS, bisa di WhatsApp group gitu. Cuman kalau di LMS bagusnya ada dokumentasi, semua bisa baca, tidak gampang tertutup dengan yang lain. Nah, itu loh kunci masalah utamanya di situ gitu. Karena nomor satu habit dari dosen, habit dari mahasiswa gitu, sehingga ya insya Allah ke depan kita orang akan belajar gitu ya, belajar menjadi lebih baik. Insya Allah seperti itu. Dari saya sendiri sih Pak, selaku saya mahasiswa juga Pak ya, yang seperti Bapak bilang tadi banyak yang mengaksesnya secara bersamaan, jam sibuk ya Pak. Nah, jadi dari dosen saya biasanya itu juga untuk absen, mereka absennya itu gimana pas kita hari H itu juga, pas jam itu juga kita harus buka LMS-nya sebagai tanda itu absen. Itu gimana Pak? Ya. Nah itu, jadi nah itu karena habitnya kan kuliah online itu kalau di sistem kita siapkan 7 hari gitu ya, 7 hari sampai untuk submit BAP-nya. Nah sebenarnya ada konvensi, jadi mahasiswa itu dikatakan hadir kalau dia akses LMS. Kedua, hadir kalau memang ada kuliah sinkronus, dia hadir di kuliah sinkronus. Ketiga, dia akan dianggap hadir kalau mengerjakan assessment atau tugas gitu. Bahkan terakhir itu sampai dipaksa mahasiswa harus komen, nulis sesuatu di forum. Iya benar Pak. Nah, dan itu waktunya nggak harus waktunya kan nggak harus pas pada saat kuliah kan? Iya. Karena apa? Kelebihan kuliah online itu seharusnya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi habit ini loh yang kita perlu rubah gitu ya. Ya Anda juga kalau misalkan paham tentang ini Pak, bisa sih, boleh sih, kalau saya rasa boleh menyampaikan ke dosen, Pak, kan ini online, mestinya boleh dong kita belajar dengan style kami. Misalkan saya biasa malam Pak ngerjainnya, jadi saya akses LMS mungkin nggak pada saat jam itu juga, tapi nanti malam atau malam sebelumnya. Ada satu kejadian yang dulu ya, ini sebelum jauh beberapa bulan sebelum pandemi gitu. Jadi ada yang komplain, ini LMS gimana sih lo, kok lag banget? Nah, waktu itu kan utilitas masih sangat rendah ya, konten masih sangat rendah. Apa yang terjadi ternyata? Waktu kami telusuri, kebetulan bidang satu kan ada direktorat akademik dan ada PSAL ya. Dan yang silo itu di bawah PSAL, nggak di akademik, tapi mendukung akademik. Yang dosen lakukan, saya nggak akan sebutkan namanya. Iya, boleh. Buka di kelas, jadi mereka kuliah di kelas, semua mahasiswanya yang bawa laptop suruh nonton video kuliahnya. Oh iya. Apa yang terjadi kan? Iya. Nah, semua orang mengakses video di saat yang sama, di tempat yang sama, sementara dosennya ada di kelas itu. Kan aneh gitu, seperti itu. Jadi ya itu ya, kita masih mengalami gegar budaya gitu kan, transformasi digitalnya kecepatan gitu, sehingga transmisi lah Pak ya, kita bisa transmisi. Nah, itu ya semoga dengan ini kan kita belajar ya. Bahkan saya ini kalau saya ngajar, selama saya kuliah sinkronus jangan sampai ada yang buka LMS belakangan, kalau enggak sebelumnya gitu. Jadi saya biasanya kalau ngajar, saya sudah ada materi yang di LMS, nah itu materi dasar, mereka mahasiswa boleh baca sebelumnya atau setelahnya, tapi saya siapkan materi yang berbeda.
Yang itu akan saya sampaikan saat kuliah sinkronus. Sehingga apa? Manfaatnya biar mahasiswa dapat insight yang berbeda gitu dibanding yang kalau sama dengan yang LMS apa gunanya gitu. Saya mikir gitu. Jadi ya saya harus berusaha kan, jadi harus lebih belajar lebih dibanding yang ada yang materi yang ada di LMS kan. Jadi ya tiap orang punya style sih. Saya nggak terlalu rajin sebenarnya, tapi saya memaksa diri supaya apa? Supaya saya bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu kalau terkait dengan kuliah online ini. Seperti itu. Nih Pak, saya mau tanya juga nih Pak, masih selaras sama yang Bapak katakan awal tadi masalah registrasi nih, Pak. Itu kan banyak yang registrasi telat. Nah, ini dikarenakan saya kan ada program dari Kementerian Advokasi Mahasiswa, juga ada program kerja namanya Safari, Pak. Safari Advokasi. Nah, itu kami datang ke BEM fakultas atau ke himpunan jurusan. Tapi baru berapa BEM yang kami datangin dan berapa himpunan. Nah, ada yang kami dapatkan keluhan sih Pak, bisa dibilang itu banyak dosen-dosen yang belum tahu nih dengan kurikulum baru Pak yang 2020. Jadi miss masalah ekivalensi mata kuliah Pak. Itu banyak sekali dosen-dosen yang belum tahu. Alhamdulillah kalau di saya Pak, di jurusan saya juga aman, tapi ada beberapa jurusan yang dosennya miss, wali dosennya miss, tidak tahu gimana nih untuk mahasiswanya masalah ekivalensi. Itu gimana Pak dari akademik sendiri Pak? Kok Mas Rifki apa? Prodinya apa? Saya S1 Teknik Komputer Pak. Oh, teknik komputer Pak Umar, mantap Iya, itu. Pak Umar. Aman. Aman Pak, saya dari Teknik Komputer. Mas aman. Rehan apa? Prodi apa? Dari administrasi bisnis. Advis ya. Advis saya nggak bisa menilai. Tapi insya Allah aman lah. Karena banyak ahli inilah di situ, banyak ahli tentang kurikulumnya. Iya, Pak. Gitu. Nah, jadi gini, kita nggak bisa memaksa semua orang ini ya, semua orang care dengan diri sekitarnya gitu. Apalagi jangankan ke sekitarnya, kadang ke dirinya sendiri aja tidak terlalu care gitu. Terus terang ada satu masalah yang terjadi di kita. Semua sih, ya dosen, ya mahasiswa sudah mulai muncul habit lagi sih, habit malas membaca gitu. Sebenarnya tidak kurang-kurang itu yang kita lakukan di INPA untuk sosialisasi kurikulum gitu ya, proses-prosesnya seperti apa. Jadi bahkan selama saya menjabat jadi direktur akademik sejak bulan Desember itu, paling nggak sudah ada 3 kali sosialisasi kurikulum gitu ke prodi, ke mana-mana gitu. Cuman kan kalau implementasi per prodinya kan kaprodi dan fakultas dan kaprodi yang memegang peranan penting gitu. Seharusnya komunikasi di bawah jauh lebih ringan karena apa? Karena lingkupnya kan jauh lebih kecil. Kalau di elektro biasanya kita sudah kebiasaan untuk membuat semacam tabel ekivalensi yang gitu, sehingga tinggal dosen dan mahasiswa itu bisa saling ngecek. Kalau nggak ambil ini berarti harus ambil ini. Dan kemudian salah satu yang sangat membantu itu sidang tingkat gitu ya, sidang tingkat 1 siklus gitu. Artinya apa? Kalau sudah lulus sidang tingkat 1, artinya tingkat 1 itu nggak usah diapa-apakan, ekivalensi aja, ekivalensi yang belum lulus tingkatnya aja gitu. Kalau anak semester 4 ya berarti 2000 berapa itu? 2019 ya, berarti kan sudah lewat TPB misalnya, sudah lulus TPB. Mata kuliah TPB ya nggak usah diutak-atik lagi, kita lanjut. 2018 lulus tingkat 2, ya sudah tingkat 2. Nah, konsep-konsep seperti itu yang terus terang kurang merata gitu. Ada beberapa yang memaksakan kalau ada mata kuliah baru harus diambil semua nih oleh mahasiswa. Itu yang akhirnya merepotkan. Jadi merepotkan diri sendiri gitu untuk prodinya. Ya terus terang style tiap prodi kita agak berbeda gitu. Beda-beda ya antara yang satu dengan yang lain. Itu harus dipahami. Tapi yang pasti gini sih sebenarnya, ada satu prinsip utama yang harus disadari oleh semua, bahwa mahasiswa tidak boleh dirugikan. Semua mata kuliah yang sudah diambil itu harus diakui, tidak boleh diabaikan gitu ya, harus diakui bahwa itu sebagai bagian dari pencapaian untuk kelulusan nanti dan seterusnya. Jadi, nah itu sih komunikasi mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen,
Terus pemahaman mahasiswa dengan kurikulumnya dia juga harus bagus. Nanti kalau memang apa ya, memang kurang clear, biasanya konsultasi ya dengan Kaprodi, karena Kaprodi yang ini gitu. Yang penting nah itu paling kalau yang saya selalu sarankan, tolong kalau misalkan menghadap ke Kaprodi ada data yang dibawa gitu. Oh iya. Berapa orang yang mengalami masalah, nanti itu dikonsultasikan bersama. Kapan itu pernah teman-teman dari mana ya? FEB ya, FEB itu juga, Pak, dengan ekivalensi ini saya ini Pak, dirugikan karena ini. Ya sudah, kamu bawa teman, maksudnya datalah gitu, jangan kamu datang bawa suara sendiri gitu, tapi kumpulkan orangnya, masalahnya apa, nah kumpulan masalah itu nanti disampaikan ke Kaprodi. Ini loh Pak, mohon bantuannya. Saya rasa pasti ini kok, open kok ini Kaprodi, karena apa ya, kadang-kadang kan orang nggak kalau melihat ke dirinya sendiri kan kadang nggak kelihatan ya masalahnya ya. Terus ada orang lain atau pihak lain yang terkait yang membantu, ini loh masalahnya masih ada di kurikulummu, ini ini agak kebijakan ini agak merugikan mahasiswa atau agak menyulitkan mahasiswa dan sebagainya. Jadi tolong berdasarkan data, kemudian komunikasikan dengan baik ke Kaprodi, gitu sih. Juga sebenarnya ada yang ingin ditanya lagi sih, kan kayak banyaknya kesulitan dalam mengambil mata kuliah baru bagi mahasiswa yang ngulang tuh Pak. Kira-kira buat pendapat Bapak sendiri itu gimana Pak mengenai itu? Jadi gini, sebenarnya kan kesulitannya itu untuk ini ya, buka kelas baru ya. Kalau misalkan yang ngulang cukup banyak sehingga cukup untuk membuat kelas baru, saya rasa nggak ada alasan dari Kaprodi untuk tidak membuka kelas baru gitu. Nah itu yang nggak nyampe, pesanan itu yang nggak nyampe gitu mungkin ke Kaprodi. Saya kemarin ada kasus juga di teknik elektro. Kebetulan saya kan di teknik elektro. Ada mahasiswa perwalian yang lapor, Pak, ini ada banyak mahasiswa yang gara-gara kurikulum baru geser dari semester ganjil ke semester genap gitu. Atau gimana lah gitu. Nah, akhirnya saya suruh kamu cari teman sampai berapa. Ternyata yang kan di kita satu kelas itu biasanya 40 ya. Ya, Pak, Kecuali 40, mata Pak. kuliah, kecuali mata kuliah pilihan gitu. Nah, ternyata yang di kumpulan itu nggak sampai 30. Jadi dengan pertimbangan tertentu Kak Prodinya memutuskan, wah ini nggak bisa dibuka kelas baru karena kurang dari ini. Nah, gitu. Jadi saya pikir pasti ada pertimbangan. Tapi kalau ngulang dan mata kuliahnya itu memang ada di semester itu, Anda berhak sih menanyakan ke Kak Prodi, diminta untuk dibukakan kelas baru, atau kalau nggak kuotanya ditambah di kelasnya gitu. Jadi ada satu yang agak berbeda tahun ini, contoh di MKDU utamanya ya. Di MKDU karena ada satu yang kita kejar. MKDU itu kayak bahasa Indonesia, bahasa agama, bahasa Indonesia, agama, Pancasila dan kewarganegaraan. Itu kami buat kelasnya kelas besar, 80 orang, 60 sampai 80 orang. Gunanya buat apa? Toh online toh, kita nggak butuh physical kelas kan ya. Benar, Pak. Ya, benar. Zoom kan 8 sampai 100 kan gitu. Kalau kita buat 80 masih oke jalan. Nah, paling dosennya yang agak kerepotan, tapi dosen kan ada kompensasinya berbeda gitu. Kalau dia 40, satu kelas 40 dan 80 itu urusan kami itu. Nah, ada lagi ini, kalau misalkan kelasnya dibuat besar, jumlah dosen luar biasa, biasanya kan MKDU dosennya dosen LB ya dari luar. Jumlahnya bisa kita kurangi sehingga apa? Meningkatkan jumlah dosen LB dibanding dosen tetap. Itu pengaruh terhadap pemeringkatan. Ya, mungkin nanti akan ada treatment khusus. Kalau agama kan ada mentoring gitu, sehingga proses pembelajarannya kan nggak cuma di kelas klasikal gitu. Makanya untuk MKDU kita paksa sekali itu supaya LMS-nya terisi gitu, tidak kosongan. Kalau kosongan kan kebayang mahasiswa tidak dapat sumber belajar yang ini gitu ya, yang terarah seperti itu. Jadi ada ya insya Allah pasti ada pertimbangan gitu. Yang penting kalau misalkan masalah itu Anda sampaikan ke dosen wali, kemudian dosen wali pasti akan menyampaikan ke Kaprodi, karena dosen wali kan tetap tidak bisa berbuat apa-apa kan, yang pegang kendali kan di Kaprodi. Nah itu insya Allah akan jadi bahan pertimbangan seperti itu. Ini juga sih Pak, masalah
masalah dari kurikulum baru juga Pak, masalah WRAP Pak, Prep ya. dari nah itu yang baru tuh. Banyak ya, kemarin saya sudah nonton video Bapak ya, bagian udah saya nonton yang untuk angkatan 2019 kemarin. Nah, ada juga yang kalau dari saya, dari jurusan saya 2018 itu juga ada dikasih tahu tentang ini. Tapi ada juga mahasiswa, ada beberapa jurusan yang nggak tahu Pak nih masalah WRAP. Yang sebenarnya ini untuk angkatan berapa sih? Ada yang bilang untuk 2017, ada yang bilang untuk 2019, ada yang 2018. Jadi ini sebenarnya buat angkatan berapa tuh? Dan Sorry untuk ya, apa ini ya? kok Kenapa? kameraku mati nih Oh, kayaknya, itu masalah. udah ada Sambil Pak. tak kasih eksternal. Hmm. Ini nambah kamera satu lagi. Jadi gini, sebenarnya WRAP itu berlaku untuk semua gitu ya. Semua itu dalam artian yang mengalami kurikulum 2016 itu berhak untuk ambil WRAP. WRAP itu sifatnya pilihan. Jadi mahasiswa berhak untuk ambil, berhak ya, artinya dia nggak ngambil juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ambil WRAP ya ikut kuliah biasa, ikut kuliah yang seperti biasa, ambil mata kuliah di apa namanya, Ya, biasa. di prodi ya, seperti biasa gitu, mata kuliah pilihan dan seterusnya. Nah, untuk pengambilan WRAP, memang WRAP ini karena terus terang kita masih belajar juga. Belajar dalam artian kita sebenarnya sudah ada program yang sudah berjalan, kemudian masih ini. Nah, itu kapasitasnya belum bisa banyak gitu. Kalau sekarang yang semester 7 itu angkatan berapa? 2017 ya? 2017 Pak. Nah, asumsi 2017 yang bisa ambil gitu. Karena apa? Kurikulum 2020 itu kita rancang supaya setelah semester 6, di semester 6 selesai, itu mahasiswa sudah mencapai apa ya, kualifikasi atau kompetensi yang dirancang oleh prodi gitu. Nah, setelah itu kan kalau saat semester 1 sampai semester 6 itu mestinya kan sama semua ya mata kuliahnya yang untuk satu prodi ya. Nah, WRAP itu karena pilihan, maka dia harus bebas gitu. Maksudnya bebas dalam artian kompetensinya sudah tidak terganggu lagi gitu yang dari 6 semester itu. Gitu. Nah, akhirnya mahasiswa boleh milih nih mau yang internship, entrepreneurship, internship, researchship dan sebagainya gitu. Bahkan bisa ambil yang model kecil-kecil gitu, apprenticeship dan sebagainya. Nah, sekarang yang sudah berjalan ini sekalian ya saya jelasin dulu nanti siapa yang berhak ambil gitu. Ya, boleh Pak. Nah, semester 6 ini otomatis yang sudah berhak ambil itu kan anak semester semester 7 ya, angkatan 2017. Yang sudah berjalan satu, internship. Internship itu kita yang sudah berjalan cukup bagus dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Itu 6 bulan, kemudian ini sudah batch keberapa. Kalau dulu nilainya pakai nilai ekivalensi. Jadi mata kuliah pilihan itu digantikan dengan nilai itu. Kalau sekarang sudah ada SKS-nya sendiri, 39 SKS. Kemudian DDS Telkom, sekarang namanya apa? DDB Telkom. Itu juga sama, 6 bulan kita hargai 9 SKS. WRAP entrepreneurship BTP. Ini ada katanya akan ada banyak. Nah, BTP itu sudah mengadakan seleksi bulan Mei ya, Mei kemarin gitu. Awalnya memang di set 80 orang kapasitasnya. Nah, 80 orang itu berarti 2 kelas. Cuman realnya ternyata yang masuk, yang mau mendaftar itu cuman cukup 1 kelas saja gitu. Jadi ya aneh itu, maksudnya sayang sekali gitu ya. Nggak bisa, sayang sekali gitu. Bahkan yang internship itu sebenarnya daya tampungnya cukup besar. Cuman kadang-kadang kita kesulitan gitu nyari mahasiswa gitu. Nggak nyampe gitu dari yang diminta sana. Padahal satu periode bisa sampai 150-200 orang yang diminta oleh FHCI itu. Kemudian apalagi research belum jalan, tapi pernah dengar DTI nggak? Digital Talent Incubator Telkom. Itu sudah Sabtu minggu kemarin itu udah launching. Saya nggak tahu udah mulai belum ya. Itu 3 bulan ada 500 orang daya tampungnya. Jadi ada 9 keahlian yang dilatihkan gitu. Nah, itu nanti dari Telkom, cuman yang ini nggak 9 SKS, tapi 3 SKS gitu. 3 bulan nanti kalau sudah selesai, lulus, mereka dapat kesempatan magang di Telkom selama 6 bulan. Gitu. Itu yang sudah berjalan. Yang lain lagi, nah MKMU, nanti juga ada namanya MKMU. Jadi bukan WRAP sih, tapi
sorry, sebelum itu ada yang apprenticeship namanya manajemen proyek, cuman kapasitasnya baru satu kelas dan itu udah keblok sama teman-teman TI, teknik industri semua gitu, karena itu bagian awalnya dari mana? Dari keprofesian di teknik industri gitu. Nah, insya Allah tahun depan, semester depan kita bisa naikkan kapasitasnya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah berjalan, hanya memang kami nggak umumkan secara masif karena sifatnya sangat sangat custom ya. Kebayang gini, mahasiswa sudah ambil mata kuliah wrap internship 9 SKS. Kemudian dalam perjalanannya yang bersangkutan nggak bisa dapat itu, nggak lolos seleksi FHCI. Apa yang terjadi gitu? Masa semua sih 9 SKS kan kasihan. Iya, enggak, yang benar. Nah, terkait dengan ini, dengan kampus Merdeka yang dicanangkan Mas Menteri itu, nah kita pakai metode namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi mahasiswanya nggak usah ambil SKS dulu, biarkan dia ikut seleksi, karena waktunya kan kadang nggak sama ya, waktu perkuliahan dengan waktunya teman-teman yang di industri kan kadang nggak sama. Misalnya dia baru dapat wrap-nya itu di bulan Oktober gitu. Nggak apa-apa, nggak usah diambil SKS-nya, jalankan aja nanti sampai tembus 2021 semester depan. Nah, waktu masuk semester depan itu baru kita masukkan SKS-nya, gitu. Artinya apa? Sudah terjamin bahwa dia sudah ambil wrap-nya, sehingga apa? Nilainya nggak ada E lagi gitu. Karena sekarang ini ya, kalau saya ngomong tentang akademik itu bulet, banyak hal yang baru gitu. Ada pelaporan istilahnya pelaporan nilai dan data akademik kita ke PDDikti namanya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDikti. Kalau dulu nilai itu boleh disimpan, dikasih T aja, 2 tahun T itu enggak apa-apa. Nanti kalau sudah keluar nilainya baru dimasukkan. Sekarang nggak bisa. Kalau Anda ambil TA semester 7 itu ambil TA karena udah terus tiba-tiba nggak selesai, maka nilainya harus E dulu, itu harus E. Semester depan ambil lagi, sidang, baru dapat nilai gitu. Yang E tetap E, nggak bisa diubah karena memang di semester itu Anda nggak lulus gitu. Makanya kita mengejar lulus tepat waktu itu kan. Wrap itu juga sama, kita kecuali yang BTP ya. BTP itu karena yang mengadakan internal maka prosesnya sudah match dengan kalender akademis, jadi nggak ada masalah. Nah, yang internship ini, kalau memang dia sudah dapat bulan Juli, maka Agustus kan didaftarkan. Gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, SKS-nya diambil. Tapi resikonya kalau dia nggak lulus, nggak melaksanakan, nggak sampai selesai, ya dia akan dapat E itu, 9 SKS. Wih, sayang Pak, 9 SKS. Nah, makanya harus serius gitu. Iya sih. Harus serius. Nah, makanya kita pakai namanya RPL. Jadi begitu mereka selesai, sudah keluar nilainya, kita daftarkan SKS-nya di semester berikutnya, langsung keluar nilai seperti itu. Dan ini ya, internship itu jadi istilahnya jadi ajang Anda untuk unjuk performansi gitu karena kemarin siapa tahu Anda dengan itu langsung direkrut kan. Kemarin ada mahasiswa, saya lupa FEB apa FKB gitu ya. Magang internship itu di Pegadaian 1 semester. Kemudian semester berikutnya sudah selesai tuh. Kemudian ternyata dia direkrut, maksudnya ditawari, kamu mau lanjut nggak? Kalau lanjut, ayo lanjut. Tolong urusin ke kampus. Selesai itu. Nambah. Bahkan TA-nya bisa diambil di situ. Jadi misalkan 1 semester ya, 1 semester. Kemudian nambah 1 semester lagi. Berarti 9 tambah 9. Nah, 9 dari 9 itu 3 yang akhir atau 4 yang akhir kita bisa dikerjakan tugas akhir gitu. Jadi nggak usah ngerjain tugas akhir di luar pekerjaan yang internship itu, bisa langsung di situ aja selesai gitu. Yang entrepreneurship juga gitu itu. Kan totalnya 18 SKS. 18 SKS itu 7 SKS itu semester 7, sisanya semester 8. Nah, ada 4 SKS yang setara dengan tugas akhir. Jadi sekalian nggak ngerjain yang di luar wrap-nya seperti itu. Berarti banyak keuntungan juga Pak ya itu ngikuti kegiatan WRAP sendiri. Iya, makanya kita harus bersaing lah gitu ya. Tapi seram juga Pak dengar 9 SKS kalau sempat gagal jadi E. Makanya harus serius gitu. Iya. Harus serius, nggak boleh.
Karena gini, terus terang, kami itu mencari ini ya, mencarikan lowongan untuk internship itu nggak main-main. Gitu. Kita ada MOU-nya dengan berbagai macam perusahaan, ada KAI, ada PTDI, ada Bank Mandiri, macam-macam lah, banyak gitu. Nah, kami itu sering nemuin gitu, setelah sudah diterima, tinggal dikirim ke sana, terus mikir, kok uang sakunya cuma segini ya, saya nggak jadi mundur. Gitu. Itu muka kita taruh di mana coba? Oh iya benar Pak. Itu kan nyebelin itu, kalau bisa di apa yang ngurusin itu ada satu Pak Agus, nah Pak Agus di PPDU itu, wah itu kalau udah ada 1-2 orang yang mundur gebrak-gebrak meja itu, wah kurang ajar ini, nyebelin, malu-maluin kita itu, seperti itu. Ada komplain juga kadang-kadang, ini kok nggak perform anak ini, udah jarang masuk ini ya, gimana kan? Kalau dengan nilai kayak gini kan kita bisa paksakan. Kalau Anda nggak serius, itu 9 SKS, mau apa coba? Nggak bisa Bapak, harus benar-benar serius kalau kayak gitu Pak. Iya, serius, makanya komit gitu ya. Terus ini juga ya, apa namanya, bocoran. Bukan bocoran, sebenarnya sudah berjalan. Akhir bulan ini akan di launching Innovillage ya, Innovillage. Jadi ada satu program pengabdian masyarakat yang yang disponsori oleh Telkom. Jadi modelnya Anda yang kan lagi online ya, lagi study from home kan. Anda jalan-jalan aja ke sekitar, ke kampung Anda gitu, ke desa masing-masing, kemudian cari masalah di masyarakat apa yang kira-kira bisa dipecahkan lewat IT gitu. Nanti bikin proposalnya, ajukan ke kebetulan kepanitiaannya di CDC Telkom gitu. CDC Telkom, tapi kita jadi apa namanya? Pilot project-nya gitu. Kalau yang lolos dibiayai itu sampai 15 juta per proposalnya. Akan dicari 100 proposal yang akan dibiayai. Nah, itu kalau Anda masuk dapat pembiayaan, itu akan kami hargai SKS juga gitu, secara 2 SKS, namanya pengabdian masyarakat. Kalau di perguruan tinggi negeri mungkin namanya KKN ya, kuliah kerja nyata, semacam itulah gitu. Jadi sehubungan dengan kampus Merdeka itu akan banyak sekali kegiatan mahasiswa yang kita hargai dengan SKS. Yang penting syarat ininya terpenuhi gitu ya, syarat kegiatannya, ada dampaknya ke masyarakat, kemudian ada assessment yang berlaku, ada dosen yang membimbing dan sebagainya. Itu kita hargai sebagai SKS karena itu salah satu proses Anda untuk membentuk diri Anda menjadi calon lulusan yang berkompeten kan. Gitu. Nah, yang nggak lolos gimana Pak? Kalau yang nggak lolos paling masuk sebagai TAK gitu. Kita turunin grade-nya jadi TAK dulu. Seterusnya. Yang penting kan nggak ada ruginya toh. Nggak ada rugi Pak. Iya nggak ada ruginya Pak. Itu ya. Makanya jangan alergi dengan kurikulum baru. Kurikulum sekarang itu kita buat agile gitu ya. Kalau memang ini kan nggak ada sekarang kalau di buku di list kurikulumnya mata kuliah pengabdian masyarakat itu nggak ada. Nanti kita create gitu sebagai untuk nampung aktivitas Anda. Yang DTI, yang Digital Talent Incubator Telkom juga terus terang kalau Anda lihat di list kurikulum belum ada. Tapi begitu sudah ada orang-orang yang masuk di situ dan lolos, yang lulus kan nanti kita kasih nilai kan, A, B, C gitu, ya minimal A gitu atau AB. Nah itu kita akan create mata kuliahnya, kita injek nilainya ke peserta yang lulus itu. Jadi artinya ada pengakuan SKS yang diberikan oleh universitas untuk Anda karena sudah mengikuti itu. Bagus sih Pak kegiatan seperti itu. Karena sebelumnya saya jadi peserta juga di KKN Citarum Pak yang tahun lalu. Menurut saya sih sangat bervariasi jadi ya gitu loh. Kita kan karena Telkom setahu saya kan cuma kita magang ya, bisa dibilang itu aja. Kita nggak ada betul-betul kayak pengabdian kayak yang saya lakukan di KKN Citarum Pak. Dengan adanya program yang baru tadi itu Pak, bagus sih Pak menurut saya. Kedepannya bakal makin mantap. Nah, tinggal gimana mahasiswa bisa mengambil kesempatan itu ya. Gitu. Bahkan ini kalau nggak salah, nanti saya share lah ada yang mandiri
Pemuda Wirausaha Mandiri (PWM) itu dari Bank Mandiri itu insya Allah minggu depan atau besok ya ada launching juga itu. Jadi kalau Anda ikut itu kemudian dapat pembiayaan dan sebagainya kan nanti akan jadi usaha baru ya. Bahkan gini bisa jadi, tapi kita terus terang belum punya tool untuk asesmennya gitu ya. Misalkan Anda di luar dapat pembiayaan, kemudian Anda bikin usaha dan usahanya berjalan, itu bisa diajukan sebagai misalkan pengganti TA gitu. Cuman harus ada dokumen dong untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar terlibat di situ, ada usaha yang berjalan dan sebagainya. Jadi nggak bisa datang ujuk-ujuk, saya punya usaha ini, saya lulus dong tanpa sidang. Oh, nggak bisa, harus ada dokumen kan gitu. Dokumen untuk asesmennya dan sebagainya. Ya, karena apa? Ini bentuk pertanggungjawaban value ke orang tua, ke Anda, ke masyarakat kan. Nggak boleh main klaim aja gitu. Karena bisa jadi misalkan ada startup atau apa, mahasiswa hanya istilahnya numpang nongkrong di situ terus tiba-tiba diklaim sebagai kerjaan dia, nggak boleh kan gitu. Harus benar-benar gitu. Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami Pak. Masalah jika nanti kita sudah mulai kuliah online, udah kuliah tatap muka, ada prosedur apa aja yang mungkin udah disiapkan oleh Telkom? Jadi gini, keputusan untuk mengadakan kuliah onsite itu tidak mudah gitu ya, karena gini, mahasiswa kita itu dari 34 provinsi gitu. Kebayang dari orang segitu banyaknya masuk ke satu tempat sementara kondisinya pandemi kayak gini gitu. Yang pasti kan kita sudah sediakan banyak untuk cuci tangan dan sebagainya, tapi ya itu rasanya masih kurang ya, karena mungkin satu yang bisa terjadi kalau memang kita harus onsite itu harus ada pernyataan dari pemerintah gitu ya. Kita nunggu itu. Kemarin kita juga tentukan online karena ada SKB 3 Menteri itu kan bulan Juni 2020. Kemudian yang kita rencanakan juga gini, kalau memang harus onsite. Di awal semester genap 2020 itu Pak Rektor sudah menyatakan kita harus mulai nyoba untuk ini ya, kuliah blended learning istilahnya. Jadi tanpa ada pandemi pun kita sudah state di Januari kemarin itu 2020 dari 14 pertemuan itu paling nggak 25% itu harus kuliah online. Gitu. Sebenarnya sudah ada statement seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada pandemi nih, kita lompat ini langsung 100% online. Ini berkah di balik bencana sebenarnya gitu. Nah, aturan kalau dari Dikti, blended learning itu maksimum 40% itu online untuk kelas reguler, kecuali PJJ ya. Kalau PJJ itu 50% maksimum kuliah on-site-nya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kita lebih dari 40% online, itu sebenarnya sudah masuk ke PJJ gitu, nggak boleh itu aturannya. Karena program studi PJJ itu beda izinnya dengan yang reguler, seperti Anda ini. Kita udah punya satu PJJ yang di IF itu kan. Nah, kalau seandainya online, kita akan kembali ke aturan main kemarin. Jadi akhirnya bisa jadi 40% online, 60% onsite. Harapannya dengan itu istilahnya jumlah kelas yang bukan kelas ya, jumlah orang dalam kelas itu sudah bisa kita reduksi. Bisa aja modelnya kita bagi setengah-setengah gitu dan sebagainya. Hanya masalahnya di luar itu kan kita nggak bisa kontrol nih, 30.000 orang mahasiswa di kos-kosan, di kampus kita bisa batasi. Tapi di luar kan kita nggak bisa nggak bisa batasi kan, sehingga efeknya kan kemana-mana itu. Bisa ke masyarakat, bisa ke mahasiswa itu sendiri itu. Makanya kalau ini ya, kalau memang kondisi aman kan, kalau kita lihat kan sebenarnya sudah agak kritis ya, maksudnya daya tampung kelas kita. Tapi tahun depan Juli 2021 sudah insya Allah TULT yang Telkom University Landmark Tower itu udah selesai. Jadi kita sudah siapkan banyak kelas di situ. Jadi
kita nggak akan gegabah ngomong kuliah onsite, tapi yang pasti kita harus sudah coba siapkan semua hal yang terkait dengan itu. Sudah ada skenarionya, jadi bisa jadi gini, saya ngajar di kelas, kelasnya hanya setengah dari kapasitas, kemudian sambil ngajar, saya siapkan kamera untuk saya broadcast lewat Zoom atau Google Meet gitu, sehingga apa? Setengah kelas itu bisa kuliah sambil rebahan di kos-kosan misalkan. Jadi sudah ada skenario-skenario. Kita kemarin sediakan 3 skenario sih. Hanya begitu ada SKB 3 Menteri yang ngomong kuliah online. Nah, skenario itu kita simpan dulu. Nanti kita siapkan kalau kuliah onsite. Seperti itu. Yang kami sedang ini bocoran juga. Banyak bocoran ya. Baik, bocor apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, kami sedang nyoba ini ya, sedang bikin kajian kalau misalkan kuliah praktikum. Kalau dari SKB 3 Menteri itu sebenarnya memungkinkan kita mengadakan kuliah praktikum onsite selama protokol kesehatan dipenuhi. Kami sedang hitung kira-kira praktikum apa saja yang harus dilakukan onsite, karena kalau online itu capaian pembelajarannya nggak tercapai gitu. Nah, kita coba lihat kapasitas labnya, kira-kira timeline-nya kapan, kemudian mahasiswa itu dari mana saja, itu kan harus jadi perhatian kan ya. Misalkan gini, kami misalkan siapkan tuh 1 bulan, ini untuk praktikum onsite 1 bulan. Nah, cuman mahasiswanya ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh. Kebayang mereka harus datang ke kampus untuk 1 bulan praktikum itu. Worth it nggak sih? Belum resiko yang harus dijalani. Nah, itu jadi pertimbangan. Tapi minimal kami punya akan paling nggak kita punya punya kajiannya lah gitu, sehingga kalau mau memutuskan nanti ada praktikum nih onsite di akhir semester atau di menjelang akhir semester atau di hampir dekat semester baru, itu kita punya plus minusnya, sehingga kita bisa tetapkan hal yang terbaik buat mahasiswa. Jadi kita masih harus banyak berdoa lah, semoga tahun depan vaksin segera ditemukan. Masalahnya kalau obat itu kan kadang miss ya, misalkan obat itu artinya kan sakit dulu baru diobatin gitu. Kalau vaksin kan sebelum sakit sudah disuntik dulu biar nggak jadi sakit. Jadi harapannya jangan ke obat gitu, tapi vaksin tuh ya kalau optimisnya sih awal tahun depan gitu ya, baru ada gitu. Kami nggak akan main-main dengan nyawa, bahkan kalau ada acara yang rame-rame dikit di kampus pun kita sangat kurangi. Gitu. Mahasiswa juga banyak ngeluh, aduh online mulu, pengen di kampus aja kuliah kayak gitu. Gas mulu katanya. Sama gitu, sih, Pak. sama dosennya juga gitu. Dosennya juga kalau ketemu saya, wah Pak Rizal gimana ya online terus? Enak ngajar ketemu mahasiswa gini. Bagi mahasiswa baru ya, jadi kadang saya ngajar 3 kelas, yang 1 mahasiswa semester 7, yang 2 kelas ini semester anak-anak baru gitu. Saya ngajar di ADBIS dan di teknik elektro. Itu kadang-kadang saya panas-panasin gitu. Wah, kalau di kampus enak bener ya gini. Iya, Pak. Ya. Cuman ya biar mereka semangat terus kuliah kan, nanti suatu ketika kita siap akan datang ke kampus gitu. Jadi mudah-mudahan kalau udah onsite gak kesasar dah maba-maba baru, Pak. Iya, baru. Pak, mudah-mudahan, Pak. Maba baru itu sebenarnya ada program namanya visit kampus lah kayak gitu. Jadi mereka boleh misalnya datang ke kampus tapi mendaftar. Nanti kita buat grup-grup kecilnya, mungkin sehari visit gitu ya. 3 jam di kampus, ditunjukkan kelas-kelasnya, ditunjukkan lab-labnya, ketemu dengan dosen dan sebagainya. Hanya waktunya kan kita split dalam 1 semester. Kemudian keuntungannya? Mereka kan nggak tinggal di sini. Asumsinya begitu selesai acara 2 hari gitu, misalkan ya nginep di Bandung, terus mereka pulang gitu. Tapi kan mereka harus ngitung resiko perjalanan ke sininya kan, dan kita batasi jumlahnya. Nah, kalau mahasiswa lama misalkan, ayo boleh kita datang ke kampus praktikum gitu. Apa yang terjadi? Memang bisa yakin setelah 1 bulan, misalnya praktikum 1 bulan, terus mereka akan pulang ke kampung masing-masing. Nggak jamin. Pasti ke kos-kosan kan? Kosan, Pak. Iya, pasti gitu kan.
Kecuali yang TA ya, yang TA itu saya lihat mulai banyak sih yang datang ke kampus gitu. Yang ya itu karena utama yang teknik ya, yang karena perlu akses alat gitu. Ya itu kita nggak bisa larang sih, tapi yang pasti harus seizin dosen pembina lab, dosen pembimbing gitu supaya tetap aman seperti itu sih. Ya, mungkin sekian nih dari kami Pak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Makasih banyak Pak Ya, buat makasih banyak Pak. malam ini Pak, nyempatin waktunya. Banyak kali informasi-informasi baru yang saya dapat sih Pak terkait kegiatan selama online ini. Dan keluhan dari dosen sendiri itu yang saya dengerin dari Bapak sendiri. Iya, Pak. Jadi ya itu sih, kembali ke habit ya, ke habit. Terus apa ya? Kita ngomongnya kan bukan pengajaran aja, tapi pendidikan ya. Pendidikan itu kalau pengajaran kan ilmunya aja yang diajar. Kalau pendidikan kan ada value yang ditransfer. Semua merasakan kok ada yang kurang kalau kita nggak ketemu langsung karena transfer value-nya jadi agak kurang gitu seperti itu. Jadi ya semua berharap kita bisa bisa onsite lagi lah, kondisi membaik. Terus ini kemudian yang berikutnya itu sih kita itu di perahu yang sama gitu ya. Kita sama-sama kami ya kalau dari sisi dosen kami bertugas untuk mengantarkan Anda ke pelabuhan Anda gitu. Nah, terus kadang-kadang kalau saya di akademik itu kalau perahu gede itu kami itu di ruang mesin gitu. Di ruang mesin itu artinya mensupport yang di atas. Nah, yang di atas itu kan misalkan perahunya prodi itu kan prodi atau fakultas masing-masing. Ada beberapa yang jalannya lurus terus sehingga penumpang itu nyaman. Oh iya, tahu. Ada yang agak berkelok-kelok dikit gitu biar sehingga penumpangnya agak muntah-muntah sebentar itu. Tapi intinya tujuan kita sama gitu. Makanya kalau ada masalah, misalnya, ini kok anunya nggak nyaman, Anda berhak untuk menyampaikan itu gitu ke nakodanya atau ke yang mengarahkan kapalnya. Pak, ini ada masalah Pak. Yang penting komunikasi itu yang perlu kita kita budayakan dengan cara yang baik supaya semua bisa mencapai tujuan dengan selamat dengan cara yang baik. Jadi sampai ke tujuan itu nggak cukup gitu, tapi kita harus sampai ke tujuan dengan cara yang baik dan semua selamat seperti itu sih. Gitu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya buat kunjungan malam ini Pak. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh iya. Besok nggak usah bikin kayak gitu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ucapan terima kasih kami Pak. Nggak kelihatan Nggak apa-apa Pak. Oke Pak. Udah malam ya Pak, udah jam 9 mungkin Bapak punya kegiatan lain Pak. Ya. Nyiapin kuliah besok. Iya itu Pak. Kami juga sama Pak. Banyak ambil waktunya. Iya Pak. Hari Rabu aku. Oh iya Pak. Kenapa mungkin sekian dari kami Pak. Mohon maaf kalau ada saya beserta teman saya Rehan. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan mungkin nanti buat teman-teman yang nonton ini makasih udah ikutin nih podcast kami dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dari saya dan Rehan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak ya. Makasih ya Pak. Semangat terus Pak. Sehat. Semangat sehat. Ya. Ya Pak.